Perkenalkan, nama saya J. Harapan P. Silitonga. Saat ini saya dipercayakan oleh pemerintah sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 1 Siborong-Borong, terhitung mulai Agustus 2022. Pada saat ini saya mengikuti perlombaan dalam rangka menyambut Hari Guru Nasional tahun 2025 yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Dalam karya tulis yang saya buat, saya mengangkat tema dengan judul Menemukan Butiran Mutiara Terpendam. Apa latar belakang? Kenapa saya membuat judul Menemukan Butiran Mutiara Terpendam? Yang pertama, bahwa SMK memiliki peran strategis di dalam pendidikan, dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Selama 3 tahun, saya melihat ada sesuatu dari peserta didik kami yang selama ini tidak bisa mereka curahkan dan tidak bisa mereka tunjukkan karena tidak adanya ruang atau mimbar yang diberikan oleh sekolah terhadap anak-anak tersebut. Dari latar belakang itulah kami mencoba membuat suatu program di mana program tersebut bisa melahirkan anak-anak yang profesional, yang bisa menunjukkan kemampuan, talenta, dan apa potensi yang terpendam dari mereka, sehingga dengan memberikan program tersebut, anak-anak akan semakin memacu untuk belajar dan berprestasi. Adapun strategi pendampingan dan pembinaan yang saya buat sebagai kepala sekolah, yang pertama, saya mengidentifikasi menyeluruh apa potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik kita. Kemudian kita membuat bimbingan secara kolaboratif, berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru dan semua stakeholder yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian setelah itu kita mengelompokkan kira-kira di bagian mana saja yang perlu kita tunjukkan prestasi-prestasi anak tersebut. Dan setelah kita mengelompokkan, maka kita buatlah pembinaan secara menyeluruh kepada mereka. Setelah kita berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru, maka kita setuju diadakan program pencarian bakat dan kemampuan kepada peserta didik yang diadakan setiap hari Rabu setelah selesai apel pagi atau kebaktian pagi. Program pencarian bakat ini dibimbing oleh 2 orang Bapak Ibu guru, di mana mereka akan berkolaborasi dengan semua stakeholder, terutama guru mata pelajaran, kemudian guru wali kelas, dan semua Bapak Ibu guru yang terlibat di dalamnya untuk mencari apa potensi-potensi yang ada di dalam peserta didik kita. Di dalam program pencarian bakat dan minat kemampuan anak-anak ini, seluruh peserta didik kita tuntun untuk menunjukkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki serta potensi apa yang ada dalam dirinya. Kita berikan ruang, kita berikan tempat sehingga mereka berani untuk menunjukkan kebolehannya. Karena selama ini yang kita lihat, bahkan banyak anak-anak yang kita tidak tahu apa potensi dari dirinya. Sehingga ketika ada perlombaan, ketika ada sesuatu yang mau kita tunjukkan, kita susah untuk mencari anak-anak yang berprestasi. Karena mereka selama ini tidak tahu apa prestasinya. Nah, di dalam kegiatan ini setiap hari Rabu, kita fokuskan ke dalam beberapa item. Ada bidang olahraga, ada bidang seni,
ada bidang akademik, yaitu untuk perlombaan LKS, lomba kreativitas siswa, dan ada bidang-bidang lain non-akademik yang mereka tunjukkan, termasuk bagaimana budaya-budaya yang ada di sekitar kita mereka tunjukkan. Contoh budaya Batak, ada yang namanya marmocak, dan sebagainya. Setelah semua ini kita lakukan setiap hari Rabu, ternyata animo atau minat dari anak-anak itu sangat tinggi. Bahkan mereka cenderung ingin tampil setiap hari Rabunya. Tapi kita batasi, bahkan kepada Bapak Ibu Pembina kita selalu memberikan masukan agar seluruh siswa yang ingin menunjukkan kebolehannya diberikan ruang, bukan hanya 1-2 orang. Jadi karena begitu besarnya animo anak-anak, yang biasanya kita kasih sampai 3 kegiatan pada hari Rabu itu, ternyata sampai membludak, ada yang sampai 7-8 permintaan. Tapi kita batasi supaya anak-anak yang lain bisa diberikan ruang juga kepada mereka. Nah, dari semua kegiatan-kegiatan yang kami lakukan ini, hanya dalam hitungan bulan kita sudah mendapatkan prestasi yang gemilang dari anak-anak ini. Yang pertama, saya fokuskan kepada tahun 2025, bahwa di tahun 2025 ini kita mengikuti lomba FLS 3N, di mana dari 14 bidang lomba yang diikutkan, SMK Negeri 1 Siborong-Borong mendapat 11 bidang lomba kejuaraan, di mana 7 juara pertama, 3 juara kedua, dan 1 juara ketiga. Di mana lomba yang pertama yaitu monolog, baca puisi, menulis cerpen, kemudian komik digital, cipta lagu, instrumen gitar, dan kriya. Kemudian juara lainnya adalah juara 2, tari kreasi, juara 3, cipta puisi, juara 3, desain poster, dan juara 3, kreativitas musik tradisional. Selain itu, dalam lomba O2SN atau lomba olahraga yang diadakan oleh Dinas Pendidikan, ada beberapa prestasi siswa yang kita tonjolkan, yaitu bahwa anak-anak bisa mencapai juara 1 dalam beberapa lomba O2SN. Kemudian dalam prestasi LKS dan kompetisi non-akademik, di LKS tahun 2025 kita mengikuti 3 bidang lomba. Yang pertama, kita mencapai juara 2 lomba desain grafis dari jurusan TKJ, juara 2 kontrol motor 3 fasa itu jurusan listrik, dan juara 3 lomba otomotif atau TKR. Kemudian di bidang non-akademik kita juga selalu mengikutkan anak-anak, karena kebetulan di sekolah kita juga ada khusus kita bina WUSU. Mereka sudah mencapai tingkat Provinsi Sumatera Utara. Yang pertama medali perak WUSU Sanda kelas 60 kg tahun 2025, dan medali perunggu WUSU Sanda kelas 70 kg untuk putra. Oke. Selain transformasi siswa tadi, bahwa dengan kegiatan ini kita juga mendapat pengakuan dari institusi yang lain, termasuk dari universitas-universitas negeri yang ada di Sumatera Utara. Pencarian minat dan bakat ini ternyata anak kita dari bidang olahraga diterima dari jalur undangan karena mereka menunjukkan kebolehannya dalam bidang WUSU atau olahraga WUSU yang dikomandai oleh guru olahraga yang ada di sekolah kita. Demikian pemaparan singkat yang saya buat. Kepada Bapak Ibu guru yang lain, perlu kita rekomendasikan agar hal-hal positif seperti ini dilanjutkan dan diberdayakan untuk program-program berkelanjutan ke depan. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.